Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Imam, SSOS MSI, dan kepada semua teman-teman yang telah bersedia untuk menonton video tugas kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami perwakilan dari kelompok 1 dengan saya sendiri Jaka Dwi Sasmita selaku pemateri 1 dan dilanjutkan oleh Nuh Ali dan Rudianto selaku pemateri 2 dan 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang reformasi birokrasi menuju good governance. Reformasi merupakan upaya atau proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan dalam suatu sistem, kebijakan, atau struktur yang dianggap tidak efektif, tidak efisien, atau tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Reformasi dapat melibatkan perubahan dalam kebijakan, regulasi, prosedur, struktur organisasi, dan budaya kerja untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Sedangkan birokrasi adalah perangkat atau institusi, pegawai atau sumber daya manusia, dan sistem penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif yang ditujukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good public governance, dan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Reformasi birokrasi saat ini sangat diperlukan dalam rangka perbaikan kualitas aparatur sipil negara. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi. Karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara, sehingga untuk mewujudkan good governance berarti harus dilakukannya reformasi pada badan birokrasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan reformasi birokrasi. Yang pertama, melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing instansi pemerintahan. Yang keempat, menciptakan birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Yang kelima, meningkatkan kualitas regulasi dan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas kinerja birokrasi dan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur negara. Selanjutnya, sasaran reformasi birokrasi memiliki 3 sasaran utama. Yang pertama, birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKR, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Yang kedua, birokrasi yang efektif dan efisien. Sasaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah, menyederhanakan proses birokrasi, dan meningkatkan produktivitas kerja aparatur negara. Dan yang ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat proses pelayanan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat.
perkembangan reformasi birokrasi dengan penerapan good governance. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah yang menentukan dalam pencapaian kemajuan negara tersebut. Melalui reformasi birokrasi dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bahwa reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, keberhasilan implementasinya akan berdampak besar pada tercapainya tata kelola yang baik atau tidak. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan dari reformasi birokrasi akan sangat mendukung dalam penciptaan good governance. Karena reformasi birokrasi merupakan inti dari upaya penciptaan good governance. Kesimpulannya bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki pelayanan publik. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, cepat, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Kunci keberhasilan reformasi birokrasi tersebut pada kesediaan pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam hal peningkatan kualitas birokrasi dan terlibat dalam mekanisme pengawasan eksternal setiap jenjang pemerintahan, terlebih warga negara, dalam hal ini masyarakat, yang secara langsung bisa merasakan bagaimana efek perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai tujuan akhir dari reformasi birokrasi menuju good governance yang menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia.